Ada banyak tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Qur'an itu adalah dusta, dongeng orang terdahulu, tidak bisa menyerang Al-Qur'an, mereka kemudian menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pantas jadi nabi. Kenapa? Kok masih seperti manusia biasa, masih berusaha, masih berdagang, makan seperti yang lainnya. Harusnya sudah dijamin, diberi harta, diberi kebun, supaya kemudian duduk-duduk ongkang-ongkang kaki saja, tinggal berdakwah. Tidak bisa seperti itu. Kemudian mereka menuduh Rasulullah SAW terkena sihir. Jadi tuduhan-tuduhan yang merupakan pendustaan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairam min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maksudnya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah yang kalau Allah itu menghendaki, Allah itu akan memberikan yang lebih baik dari apa yang mereka tuduhkan. Allah akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai. Allah Subhanahu wa taala bisa saja juga memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana yang penuh dengan harta yang melimpah. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu supaya apa? Supaya menjadi satu pelajaran bagi umatnya. Dengan keadaan Rasulullah yang seperti itu, maka umatnya itu akan bisa meneladani bagaimana sesungguhnya perjuangan di dalam kehidupan. Ada usaha, ada perjuangan, yang di dalam perjuangan itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tathbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membela, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur, nikmat sempat, nikmatul iman. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Muharram, salah satu dari bulan haram dari 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang keutamaan bulan Muharram, bahwasanya afdalus syiyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa sesudah bulan Ramadan itu adalah di bulan Muharram. Yang isyaratnya di bulan ini kita diharapkan untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dari ayat Al-Quran. Setelah dulu kita membahas surah An-Nur,
Maka berikutnya kita akan membahas surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ini diturunkan sesudah surah Yasin. Di dalam mushaf terletak sesudah surah An-Nur. Tema pokok dari surah Al-Furqan, kata Syekh Amru Khalid, itu adalah su'u aqibatil mukadzibin, tentang akhir buruk dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesudahan mereka yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata beliau, di dalam surah ini ada 3 hal yang menjadi perbincangan utama. Pertama adalah anwa'ut takdzib di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah su'u aqibatil mukadzibin, akhir buruk dari orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tatsbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan dan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang bersamanya, walaupun mereka itu didustakan, dihina, kemudian bahkan juga disakiti. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Furqan dengan satu pujian terhadap dirinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar hambanya ini menjadi pemberi peringatan terhadap segenap alam, baik alam manusia ataupun juga alam jin. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan memuji dirinya yang telah menurunkan Al-Qur'an, yang di dalam surah ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebut dengan Al-Qur'an, akan tetapi dengan salah satu dari nama Al-Qur'an, yaitu Al-Furqan, sebagai satu isyarat bahwasanya Al-Quran itu mempunyai fungsi untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, mana jalan yang benar yang seharusnya ditempuh oleh manusia dan mana yang salah yang seharusnya dihindari oleh manusia. Nazzal Al-Furqan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abdihi. Nazzalal furqana ala abdihi, kepada hambanya, yang mengisyaratkan tentang pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai petunjuk kepada manusia bagaimana dia bisa menghambakan diri dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kedudukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu sebagai rasul itu juga adalah sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti akan memberikan contoh kepada umatnya bagaimana seorang hamba itu kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syahadah, salah satu syahadah yang sering dibaca juga adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, dan juga utusannya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya posisi hamba Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan posisi yang mulia. Seorang yang benar-benar menjalankan fungsi kehambaan kepada Allah itu akan menjadi orang yang
mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya yang menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an sebagai pemberi, sebagai pembeda antara yang hak dan batil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengisyaratkan tentang arti penting dari Al-Qur'an. Arti penting dari Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia itu menjadi orang yang bisa membedakan antara yang hak dan batil dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji tentang hal itu. Dan ini juga bisa kita lihat di dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sama di situ juga ada ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah yang menurunkan Alkitab. Sama juga di situ disebutkan dengan abdihi, anzala abdihil kitab. Sebagaimana di sini juga disebutkan Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya. Sama-sama ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengisyaratkan bahwa selayaknya kita itu memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, sehingga kita nantinya diharapkan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Dan itu bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Rahman bahkan Allah itu mengatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama itu adalah 'allamal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang menegaskan tentang arti penting Al-Furqan, Al-Qur'an sebagai pembeda yang antara yang hak dengan yang batil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kedudukannya sebagai penguasa langit dan bumi. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai sekutu di dalam kekuasaannya, serta menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan tentang kedudukannya sebagai pencipta alam semesta ini, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak mempunyai anak, tidak juga mempunyai sekutu, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, mengaturnya sesuai dengan kadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi di ayat ini kemudian penegasan tentang bagaimana sesungguhnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dipahami oleh manusia. Akan tetapi ternyata manusia banyak yang tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kemudian diturunkan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil, untuk memberikan peringatan kepada manusia. Karena banyak dari manusia yang melenceng, yang itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi aliha. Mereka itu menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, la yakhluquna syai'an. Tuhan yang mereka sembah itu tidaklah menciptakan sesuatu.
wahum yukhlaqun, bahkan mereka lah itu yang diciptakan, wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'ah, mereka itu tidak kuasa untuk memberikan mudarat ataupun manfaat terhadap diri mereka sendiri, wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura, mereka juga tidak mempunyai kekuasaan untuk menghidupkan, mematikan, menghidupkan ataupun juga nanti membangkitkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian sesungguhnya mengajarkan kepada manusia. Manusia itu banyak yang melenceng dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka sembah itu tidak menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka itu disembah. Sehingga bagi mereka yang mempunyai akal yang sehat, merenungkan dengan akalnya, sesungguhnya akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang salah. Mungkin kita sering ingat apa yang dilakukan, apa yang pernah kemudian diingat kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau itu sudah masuk Islam, sudah sholat kemudian tersenyum itu. Ketika ditanya kenapa tersenyum, iya saya ingat pada saat masih bodoh dulu masa jahiliyah, saya menyembah Tuhan, Tuhannya dari berhala, berhalanya itu dalam bentuk kue. Setelah disembah kemudian lama capek, kemudian bilang, Tuhan mohon maaf saya capek lapar, saya makan dulu ya. Kata Umar bin Khattab, saya kok bodoh sekali ya, kalau ingat peristiwa itu. Masa ada Tuhan disembah, setelah disembah kemudian dimakan gitu. Artinya kalau mau menggunakan akal sehatnya, seperti ketika sudah masuk Islam itu kan tersenyum Umar bin Khattab itu. Kok bisa ada orang yang seperti saya dulu itu, Tuhannya disembah, setelah disembah kemudian diambil sedikit demi sedikit dimakan. Kok ada Tuhan itu disembah setelah itu dimakan? Ini adalah orang yang bodoh. Makanya kemudian disebut dengan masa jahiliyah, karena tidak mempergunakan akalnya dengan baik dan benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dalam ayat ini kemudian mengisyaratkan tentang kesalahan dari apa yang mereka lakukan ketika mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mereka sembah tidaklah menciptakan sesuatu, sedangkan Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Mereka itu bahkan diciptakan, dibuat, manusia yang membuatnya, membuat patung bahkan besar, setelah dibuat disembah sendiri. Itu kan sesuatu yang bodoh itu, sesuatu yang dibuat sendiri setelah itu disembah sendiri. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'ah. Kemudian berikutnya, Tuhan yang mereka sembah itu tidaklah kuasa untuk mendatangkan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat. Jadi makhluk, sesuatu yang diciptakan yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat bahkan terhadap diri mereka sendiri. Sehingga misalnya dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika beliau itu menghancurkan seluruh berhala yang ada, kemudian disisakan satu yang besar, orang-orang kan bertanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan ini wahai Ibrahim. Kata Nabiullah Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantikun. Yang lakukan itu yang paling besar itu, coba tanya itu, coba tanya, benar enggak yang melakukan itu yang paling besar itu? Kalau memang mereka itu bisa bicara, di situ kan mereka diajak untuk berpikir, dan mereka sesungguhnya menyadari
Ya, tidak bisa bicara itu. Kata Nabiullah Ibrahim, sudah tahu tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah itu? Paling ini yang paling besar ngamuk ini kepada yang lain, kemudian diporak-porandakan. Coba tanya itu masih ada kapaknya di situ kan? Diajak berpikir, dan sesungguhnya mereka pada saat itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sungguhnya salah. Cuma setelah itu ada iblis menjelma menjadi seorang tua yang memprovokasi, sudah bakar saja, ini adalah pengacau, ini teroris ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di 3 ayat pertama ini sesungguhnya menegaskan tentang arti penting dari Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Bahwasanya yang seharusnya disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai anak, tidak mempunyai sekutu, bahkan Allah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur semua apa yang ada di alam ini. Dan apa yang mereka sembah sungguh yang salah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan. Mereka tidak diciptakan, bahkan mereka diciptakan tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan juga nanti tidak bisa membangkitkan manusia. Sementara Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Namun kemudian kita akan dapatkan seperti halnya tema yang ada di dalam surah Al-Furqan ini, bagaimana orang-orang kafir itu menyikapi risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka dustakan. Di ayat-ayat berikutnya kita akan dapatkan bentuk-bentuk pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun. Yang pertama mereka katakan bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguhnya adalah wahyu dari Allah itu adalah ifkun, dusta. Iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun, yang diada-adakan dan kemudian dibantu oleh kaum yang lainnya. Yang itu di dalam riwayat berkaitan dengan Nadhr bin Al-Harith yang memang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibantu oleh pengikutnya yang dulu adalah orang-orang Yahudi ahli di dalam kitab Taurat. Bahwasanya kemudian Rasulullah mengarang itu, mengarang. Jadi pertama bentuk pendustaannya adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah berita bohong, ifkun. Jadi mereka menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu dusta, sesuatu yang kemudian dibuat-buat oleh Rasulullah SAW dibantu oleh pengikutnya yang dulu adalah orang yang mahir di dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua, mereka juga menuduh Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai asatirul awwalin. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Menuduh bahwasanya Al-Quran, kisah yang ada di dalamnya itu kata mereka adalah asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Itu kan dongeng orang terdahulu dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bentuk yang ketiga yang mereka kemudian pertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka kemudian mendustakan? Bentuk pendustaannya pertama adalah alif, dituduh berdusta. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang disampaikan itu adalah asatirul awalin, dongeng orang yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, mereka
karena tidak bisa menyerang Al-Quran, karena Al-Quran kemudian menantang mereka itu kan. Ya, kalau memang kalian bisa juga melakukan seperti itu, silahkan buat semisal Al-Quran. Tantangannya itu kan bertahap, seperti halnya Al-Quran kemudian tidak mampu diturunkan menjadi 10 surat bi'asy suwar, tidak mampu juga 10 surat, mereka kemudian disuruh buat 1 surat saja yang semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi ternyata mereka tidak mampu untuk melakukannya. Nah, mereka kemudian mencari hal yang lain dengan menuduh Rasulullah SAW. Apa yang mereka kemudian tuduhkan berkaitan dengan Rasulullah? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malak fayakuna ma'hu nadhira. Mereka kemudian berkata, masa ini benar ini Rasul? Masa ada Rasul itu seperti halnya manusia biasa, perilakunya seperti kita juga. Ya'kulu, dia juga makan. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, dia juga pergi ke pasar. Kenapa tidak kemudian didatangkan malaikat yang mendampingi dirinya untuk memberikan peringatan? Au yulqa ilaihi kanzun, atau kemudian diberikan kepadanya harta karun itu. Au takunu lahu jannatu ya'kulu minha, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun yang hasil panennya itu banyak sehingga tidak perlu susah payah, langsung makan dari situ. Kenapa mesti susah payah seperti halnya yang lainnya? Rasulullah itu kan juga berdagang gitu kan, mencari kasab, sehingga mereka kemudian pertanyakan, ini menodai kesucian dari seorang utusan. Harusnya utusan itu ya tidak usah susah payah seperti itulah. Ini kan sama saja dengan kita, makan makanan juga sama dengan kita, pergi ke pasar berdagang sama juga dengan kita itu. Kenapa kemudian tidak dampingi dengan malaikat? Atau kenapa tidak kemudian langsung dijamin, diberikan jaminan supaya tidak susah payah, diberikan harta yang banyak, atau diberikan kebun yang hasilnya melimpah, sehingga sudah langsung memberikan dakwah? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan yang seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya sesungguhnya kita sebagai pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengambil uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah kemudian seperti halnya yang diisyaratkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, sudah kemudian tidak usah ke pasar, tidak usah berdagang, sudah dijamin langsung semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya raya, tinggal makan, tinggal berdakwah. Nanti umatnya ya ingin kaya raya tinggal berdakwah semua seperti itu, tidak ada yang kemudian yang namanya perjuangan itu. Justru dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu, bagaimana Rasulullah itu juga berdagang, mencari kasab, maka kita akan dapatkan bahwa umatnya itu juga berjuang seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berusaha, mereka mencari kasab, bahkan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu jihad. Orang yang keluar di dalam rangka untuk mencari karunia Allah, menghidupi keluarganya dengan karunia Allah, itu kalau mujahid fisabilillah, seperti halnya orang yang berjuang di jalan Allah karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang seperti itu bukan sesuatu yang hina, akan tetapi sesuatu yang mulia di dalam agama kita. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjamin semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berkehendak ya pasti bisa itu.
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kemahabijaksanaan untuk Rasulullah dan juga umatnya. Jadi tidak bisa terhadap Al-Quran kemudian mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka kemudian katakan, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Yang kalian ikuti itu adalah rajulan mashhura, orang yang sudah terkena sihir. Jadi ada banyak tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran itu adalah dusta, dongeng orang terdahulu, tidak bisa menyerang Al-Quran, mereka kemudian menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pantas jadi nabi. Kenapa? Kok masih seperti manusia biasa, masih berusaha, masih berdagang, makan seperti yang lainnya. Harusnya sudah dijamin, diberi harta, diberi kebun, supaya kemudian duduk-duduk ongkang-ongkang kaki saja, tinggal berdakwah. Tidak bisa seperti itu. Kemudian mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Jadi tuduhan-tuduhan yang merupakan pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairam min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'alaka qusura. Maksudnya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah yang kalau Allah itu menghendaki, Allah itu akan memberikan yang lebih baik dari apa yang mereka tuduhkan. Allah akan memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai. Allah Subhanahu wa taala bisa saja juga memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusur istana yang penuh dengan harta yang melimpah. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu supaya apa? Supaya menjadi satu pelajaran bagi umatnya. Dengan keadaan Rasulullah yang seperti itu, maka umatnya itu akan bisa meneladani bagaimana sesungguhnya perjuangan di dalam kehidupan. Ada usaha, ada perjuangan, yang di dalam perjuangan itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tathbitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membela, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi pertama seperti yang sudah kita bahas, 3 hal pokok yang dibahas di dalam surah Al-Furqan. Anwa'ut takdzib, bentuk-bentuk pendustaan dari orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bagaimana Allah itu menghibur, menguatkan, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah at-tahdzir an su'i aqibatil mukadzibin, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana nanti akibat buruk dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, idza ra'athum mim makanin ba'id bal kadzabu bis sa'ah wa adadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira. Bahkan mereka itu mendustakan as-sa'ah, hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wa atadna liman kadzdzaba bis sa'ati sa'ira, dan kami telah persiapkan bagi orang yang mendustakan hari kiamat sa'ira, neraka sa'ir. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, idza ra'athum mim makanin ba'id sami'u laha taghayyudha wa zafira. Ketika neraka itu melihat orang-orang kafir dari jauh, itu nanti ketika dikumpulkan, maka nanti ada suara yang sangat mengerikan, suara dari neraka jahanam yang menggambarkan seakan-akan neraka itu melihat dan merasa marah kepada orang-orang
yang dulunya mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam riwayat itu kemudian digambarkan ketika neraka jahanam itu berbunyi seperti itu. Bahkan para nabi itu juga kemudian merasa takut. Nabiullah Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkan saya." Jadi sangat ngeri ya. Jadi gambaran bagaimana neraka itu bersuara mengerikan ketika melihat orang-orang yang dulunya mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan kepada orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nantinya mereka itu disiapkan oleh Allah neraka sa'ir. Neraka itu ketika melihat orang-orang yang mendustakan Rasulullah itu kemudian bersuara seperti halnya orang yang geram itu, ingin segera untuk memasukkan mereka ke dalam neraka, menghukum mereka. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika suburah. Dan nanti ketika orang-orang kafir itu sudah dilemparkan ke neraka jahanam di satu tempat yang sempit dalam keadaan dikerangkeng, dirantai juga, maka mereka da'aw hunalika suburah, itu berseru tentang kebinasaan. Celaka saya, celaka, sungguh celaka saya itu. Jadi mereka mengharapkan kebinasaan, mereka kemudian menyesal terhadap apa yang mereka lakukan pada saat di dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, la tad'ul yauma subura wahida wada'u suburan katsira. Di hari itu bukan hanya satu kali bilang celaka itu, tapi nanti itu yada'u suburan katsira, mereka itu akan bilang celaka berkali-kali. Karena apa yang mereka rasakan di permulaan itu hanya bagian awal saja dari siksa yang nantinya mereka akan dapatkan di neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang, kalau mereka terus seperti ini maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah disiapkan neraka. Artinya kalau kalian tidak ingin mendapatkan yang seperti itu, maka hendaklah kalian tinggalkan at-takdzib ala Rasulillah. Jangan dustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari at-tatsbit lin nabi wa ashabihi, hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kemudian mereka dapatkan. Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'a wa masira lahum fiha ma yasha'un khalidin kana ala rabbika wa'adam mas'ula. Jadi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ini yang lebih baik atau surga? Jadi surga yang kekal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dari mereka, tempat kembali bagi mereka, lahum fiha ma yasha'un, di mana semua yang mereka inginkan diinginkan oleh mereka yang dimasukkan ke dalam surga itu semuanya ada. Jadi artinya di ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Dan isi dari surah Al-Furqan kata Syekh Ahmad Khalid ya tentang tiga perkara ini. Bentuk pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian yang kedua adalah pembelaan, hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika mereka mendustakan ayat Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membela, qul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima. Katakanlah wahai Muhammad, yang menurunkan ini adalah Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan bumi. Bukan seperti yang mereka dustakan, bahwa itu adalah karangan Rasulullah, bahwa itu adalah dongeng orang terdahulu yang didengar oleh Rasulullah, setelah itu diceritakan lagi kepada umatnya. Tidak, itu langsung diturunkan oleh Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur Rasulullah, menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diserang. Kenapa dia masih berusaha? Maka Allah kemudian katakan, Allah itu kalau berkehendak bisa saja memberikan yang lebih baik dari apa yang mereka pinta itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan sesuatu yang bisa menjadi teladan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang at-tahdzir, tentang akibat buruk dari apa yang mereka lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi peringatan-peringatan terhadap mereka yang mendustakan, termasuk misalnya di ayat berikutnya, yauma yaral malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Ketika nanti mereka sudah melihat malaikat, la busyra, tidak ada kabar gembira sama sekali, itu bukan sesuatu yang menggembirakan bagi mereka, justru kabar buruk ketika mereka itu sudah dikumpulkan, karena mereka nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya adalah kenapa mereka itu mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, ara'aita, apakah kamu tidak melihat, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Jadi sungguhnya persoalannya adalah mereka menuruti hawa nafsu, ya sifatnya keduniaan. Seperti yang pernah saya sampaikan, sesungguhnya banyak di antara mereka yang mengakui bahwa apa yang dibawa Rasulullah itu adalah kebenaran. Mereka sadar bahwasanya Rasulullah itu bukan orang yang berdusta, Rasulullah itu adalah Al-Amin. Mereka menyadarinya, Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu satu hal yang tidak mungkin dilawan oleh manusia. Akan tetapi kenapa mereka berdusta? Ya karena persoalan-persoalan dunia, takut kehilangan jabatan, takut kemudian disamakan seperti halnya pengikut Rasulullah SAW. Ini kan derajatnya nanti sama. Dalam Islam kan tidak ada perbedaan antara yang bangsawan dengan yang miskin, antara tuan dengan budak. Mereka tidak mau seperti itu kan, gengsi. Jadi hal-hal yang sifatnya keduniaan, termasuk kalau orang-orang Yahudi itu kan asobiyahnya itu iri karena Rasulullah itu bukan dari golongan mereka. Atau yang pernah kemudian diungkapkan oleh Abu Sufyan ketika ditanya tentang Rasulullah, dia kemudian menjawab, Muhammad itu benar gitu. Apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang, dan dia tidak pernah berdusta. Tapi kalau saya mengakui dia itu, maka saya khawatir bahwa Bani Qusay, leluhur dari Rasulullah SAW, itu yang akan menjadi penguasa, pemimpin di tengah-tengah yang lain. Suku-suku yang lain nanti itu akan ikut itu, kalah saing itu. Makanya kemudian tidak mau untuk mengakui itu, karena takut suku-suku yang lain yang tadinya setara itu kemudian harus kemudian tunduk kepada Bani Qusay, leluhur dari Rasulullah SAW. Jadi bukan kemudian mengaku tidak menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuatu yang benar. Mereka sadar, cuma karena asobiyah, kesukuan, nanti kalah saing, karena kemudian gengsi dan lain-lainnya,
itu yang membuat mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu 3 perkara pokok yang ada di surah Al-Furqan yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Karena sudah insya kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.